gitu nggak bisa, alat nggak punya, ya ikut aja. Entah gimana? Pemerintah tanggung jawab yang aman, benar nggak? Kecuali kita punya guru yang jelas-jelas nih, ini nanti kita tanggung jawab ya. Ngapa nggak puasa? Kata guru saya, nanti tanggung jawab guru kita. Tanggung jawab guru. Baik, aja mana-mana ya. Latar kabun dan tobakon antobak. Apa sebenarnya itu? Kalian melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Tobakon antobak. Jadi tobakon itu dia lapisan. Kita berubah-ubah. Karena manusia itu sih nggak ada yang abadi. Karena kan selalu berganti-ganti, berlapis-lapis. Entar kaya, pasti nanti miskin. Kaya lagi, miskin lagi. Begitu terus. Nggak ada yang tetap di sebuah situasi. Pasti akan berubah, akan berpindah-pindah. Makanya Allah menggunakan kalimat bersumpah demi bulan, karena bulan pun demikian. Bulan itu berubah-ubah. Bulan mati, sabit, cembung, purnama, cembung, setengah, sabit, mati. Kehidupan begitu Pak. Kita ini nggak ada yang abadi. Kita pasti akan berpindah-pindah. Tobak. Dulu kita masih muda, kita bergeser. Umur bergeser terus berubah. Nanti ujung-ujungnya udah bongkok, peot, mati. Itu udah pasti. Sekarang hidupnya susah, kita sama kaya. Nanti berubah lagi, miskin lagi. Belangsak lagi, kalau bikin kaya begitu. Tobakon akan selalu berubah, berpindah-pindah. Karena yang namanya hukum dunia cuma dua. Hakikatnya dunia cuma dua. Yang pertama fasad, yang kedua apa? Taghyir. Apa fasad? Rusak. Yang namanya dunia pasti rusak. Kita dari nggak ada terus sampai tua ya, mati. Dunia tuh pohon tumbuh mati, nggak ada yang pasti terus rusak. Yang kedua apa? Berubah. Itu udah hukum dunia. Nggak ada yang nggak pasti berubah. Kita berubah dan kita kecil, karena berubah jadi besok itu hukumnya berubah. Sekarang sedih, besok senang. Sekarang sedih, besok senang. Begitu terus. Nggak ada orang yang senang namanya. Curiga kita kalau orang ketawa, kalau tiba-tiba tawa, perlu tawa apa gitu. Gila tuh. Orang gila aja ketawa masih berhenti. Padahal dia kata orang sekarang gitu, orang gila nih ketawa mulu nggak berhenti. Ada nggak? Orang gila aja ketawa tuh berhentinya. Semua berubah. Itu hukum dunia kan. Kalau sekarang kita sedih, wajar. Kalau kita masih di dunia. Kalau sekarang Anda masih merasakan sedih, merasakan cemas, merasa susah, merasa marah, berarti Anda masih hidup di dunia. Itu memang sudah jatah kita di situ. Nggak usah merah, nggak usah nyerah, nggak usah takut. Apa kita overthinking, anxiety, mikirin, tahu bagaimana, Ini sebenarnya luas di seluruh dinas tuh. Kekhawatiran kita, takut tentang masa depan. Nanti bagaimana? Anxiety, mulai overthinking, mikir yang kagak-kagak, hal macam-macam. Stres sendiri. Wah, kita mau kapan kita pemerintah belum tentu. Seringkali kita rusak itu bukan karena kondisi, tapi kita nggak bisa mengolah pikiran. Yang perlu dicatat begini nih, pakai pentingnya mindset orang tuh penting gitu. Hati itu ketika dia senang, dia akan kirim sinyal otak.
Maka otak melintas ke bibir untuk senyum. Hati. Makanya Rasulullah bilang kan perjasanya itu di dalam tubuh ada segumpal darah. Apabila baik semuanya, apabila buruk semuanya. Hati inilah yang menentukan pola pikir manusia. Mindset. Mindset itu akan melahirkan kata-kata. Kata-kata akan melahirkan perbuatan. Perbuatan akan melahirkan karakter. Karakter akan melahirkan nasib seseorang. Ini dalam pesan. Contoh begini. Orang yang mindsetnya miskin, susah. Bikin deh. Contoh gini nih. Ini kan sedotan nih. Ini paling gampang ya. Sedotan. Susah. Karena otaknya dia bikin susah, mulut ngomong susah. Akhirnya apa efeknya? Badan malas, susah, malas. Nggak ada. Kenapa? Karena mindsetnya susah. Karena susah, mulut ngomong susah, badan pun bereaksi, nggak mau bergerak, nggak mau nyari sedotan, nggak, diam aja. Kalau itu selalu berulang, maka menjadi sebuah karakter. Orang kalau bohong sekali biasa Pak, wajar. Tapi kalau bohong berulang-ulang disebutnya apa? Pembohong. Pembohong adalah karakter. Si Amin, dia bohong. Dia bohong. Karena selalu diulang-ulang. Akibat apa? Akibat mindset. Makanya hati-hati sama pola pikir. Wah, kok nggak boleh makan nasi, makan nasi terlalu gini. Akhirnya seluruh dia makan nasi. Kalau mindset dia kambing yang bikin kolesterol atau bikin darah dia naik, sampai kapanpun dia nggak bakal makan kambing. Mindset kembali lagi. Wah, nanti kalau makan kambing, darah tinggi. Udah pikir gitu kan? Badan dia bergerak nggak akan jadi kambing. Nggak bakal. Makanya ini pentingnya mindset. Udahlah, soal apa-apa kalau puasa, kalau masuk kita ya bisa diambil sama Allah. Mindset itu betul. Allah itu maha penyayang, maha menerima masalahnya. Tapi ingat, di samping Allah memiliki sifat kasih sayang, Allah memiliki sifat syadidul iqab. Apa? Yang siksanya sangat besar. Kadang-kadang dia itu, kita udah pas masuk surga. Kan kata Rasulullah, la ilaha illallah dakhala jannah. Gitu kan? Yang mengucap la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya, betul. Pertanyaannya, mampir kemana? Mampir kemana? Ada orang gitu. Kalau gue nawarin, kenapa gak puasa lo? Kalau gue nawarin menjadi tinggikan ojek deh nanti pagi berapa? Kalau gue nawarin, banyak yang begitu, pasti ada. Yang nggak tahu, iya sisi lain Allah maha penyayang, tapi sisi lain Allah itu maha perkasa. Allah maha menepati janji. Allah udah bilang, kalau lu beramal soleh surga, kagak amal soleh neraka. Itu janji Allah. Itu janji. Maka hati-hati dengan mindset. Mindset ini terbentuk karena apa? Karena pengetahuan pentingnya ngaji di situ, pentingnya belajar di situ. Kita ngaji itu, kita belajar, kita ikut seminar atau apapun namanya, supaya kita memiliki mindset yang positif. Pagi-pagi nih, bapak-bapak tidur hujan. Bapak dapat muda. Kagak bener, kagak dapat. Karena sudah, kagak bakal dapat rumah udah. Badan juga kagak bakal bangun dari tempat tidur. Bener bahasa dia? Bener nggak bahasa dia? Tapi kalau misalnya dia, ini mau Allah kasih lah. Karena hukum mencari adalah pasti menemukan. Itu udah hukum tuh. Yang mencari pasti bertemu, itu udah hukum.